Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Tetap menjaga kesehatan dari rumah, jangan keluar rumah jika tidak penting. Dan hari ini kita ketemu kembali di garis sudut pertemuan keempat dengan sub materinya hubungan antar sudut. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga, kita sudah mengenal sudut, di mana ada jenis-jenis sudut, lancip, tumpul, refleks, siku-siku, pelurus, dan lainnya. Nah, sekarang kita ada materi yang berhubungan dengan hubungan antar sudut. Seperti apa sih materinya? Mari disimak baik-baik ya. Yang pertama, di sini ada sudut penyiku. Seperti yang sudah kalian ketahui di materi sebelumnya, sudut penyiku itu tuh sama saja siku-siku. Berapa derajat? 90 derajat. Nah, kita sekarang bisa lihat pada gambar. Lihat AOD. Bentuknya siku-siku ya kan? Nah, dari AOD itu atau siku-siku itu, di dalamnya terdapat berapa sudut? Ada 3 sudut. AOB, BOC, dan COD. Di mana AOB-nya 45 derajat, BOC-nya X derajat, COD-nya 27 derajat. Nah, ketiganya itu kalian jumlahkan tuh semuanya. Sama dengan 90 derajat. Kenapa sama dengan 90 derajat? Karena gambarnya bentuknya sudut penyiku atau siku-siku. Nah, setelah dijumlahkan 45 tambah X tambah 27. Mana yang bisa dijumlahkan? X-nya tidak bisa dijumlahkan karena dia berupa variabel huruf. Jadi 45 tambah 27 hasilnya 72 derajat ditambah X sama dengan 90 derajat. Lalu X derajat sama dengan 90 dikurang 72. Tadi 72-nya positif, sebelah kiri pindah ke kanan jadi negatif 72. X-nya hasilnya adalah 18 derajat. Jadi sudut BOC atau X-nya adalah 18 derajat. Nah, contoh yang kedua, sama gambarnya sudut penyiku AOD, sama Bapak buat di sini AOD-nya sama penyikunya, tapi dalam sudut ada berapa sekarang? Masih sama 3 sudut. AOB, BOC, COD. Tetapi ada yang berbeda. Kalau tadi kan hanya mencari X-nya saja. Nah, sekarang ada angka dan variabel hurufnya. Yang pertama ada AOB, ada tambah BOC, tambah COD, di mana AOB-nya adalah 10 derajat, BOC-nya 3X tambah 5, COD-nya adalah 2X tambah 15. Kalian jumlahkan semua sama dengan 90 derajat. Lalu kita lihat lagi. Yang sama-sama memiliki huruf atau variabel itu kita jumlahkan. Ada 2X dan 3X. Kita jumlahkan menjadi 5X. Lalu angkanya saja kita jumlahkan juga. 15 tambah 5 tambah 10 hasilnya 30. 5X tambah 30 sama dengan 90 derajat. 5X sama dengan 90 kurang 30 derajat. Nah, 30-nya dari positif pindah jadi negatif. Jadi 90 kurang 30 derajat. Sama dengan 60 derajat. Lalu X sama dengan angka yang di 5X-nya itu 5-nya dibagi. Jadi X sama dengan 60 derajat dibagi 5 sama dengan 12. Jadi nilai X-nya adalah 12 derajat. Lalu kita coba cari berapa besar sudut BOC. Di BOC ada angka berapa sudutnya? 3X tambah 5. Lalu sama dengan 3. X-nya berubah jadi angka yang kita cari tadi, yaitu 12. Jadi 3 dalam kurung 12 tambah 5. Dikali ya, itu dalam kurung. Jadi 3 kali 12 adalah 36 tambah 5 hasilnya 41 derajat. COD juga sama, 2X tambah 15, X-nya diubah, lalu hasilnya adalah 39 derajat. Itu tentang sudut penyiku, mencari X dan menjabarkan besar sudut pada gambar. Lalu ada sudut pelurus. Nah, pelurus itu kata lurus, berarti garis lurus, yaitu 180 derajat. Mana garis lurusnya? Di situ ada A ke B ya. Dari A ke B, garis lurus tersebut terdapat berapa sudut? Ada 2 sudut. AOC dengan BOC.
di mana BOC-nya adalah X derajat, AOC-nya adalah 75 derajat. Sama seperti penyiku, kedua sudut ini kita tambah X tambah 75 sama dengan, karena ini garis lurus A ke B, yaitu 180 derajat. Jadi X tambah, maaf 75-nya Bapak ubah ya, itu digambar salah. 75 diubah 45, jadinya X tambah 45 sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 dikurang 45. 45 dari positif pindah ke kanan mendekati 180, jadinya negatif 45, hasilnya 135 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 135 derajat. Contoh yang kedua, ada gambar sudut pelurus lagi. Garis lurusnya mana? A ke D. Nah, itu A ke D itu kan garis lurus atau pelurus. Ada berapa sudut? Ada 3 sudut. AOB, BOC, COD, di mana AOB-nya 2X tambah 10, BOC-nya 35 derajat, COD-nya 3X tambah 30. Nah, itu ada 3 sudut ya. Nah, ketiga sudut itu kalian jumlahkan sama dengan 180 derajat. Lalu manakah yang memiliki variabel X? Ada 3X dan 2X. Kalian jumlahkan, jadinya 5X. Lalu yang angkanya saja kalian jumlahkan juga. 30 tambah 35 tambah 10, hasilnya 75 derajat. Jadi 5X tambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. 5X sama dengan 180, 75-nya pindah jadi negatif 75, hasilnya 105 derajat. Lalu X derajat sama dengan 105, angka 5 di X itu dibagi 5 sama dengan 21. Jadi X-nya adalah 21 derajat. Lalu mencari berapa AOB-nya, berapa COD-nya. Sama seperti di materi sebelumnya, di catatan sebelumnya ini, AOB-nya ada 2X tambah 10, X-nya berubah jadi X yang dicari tadi 21, jadi 2 dikali 21 tambah 10, hasilnya 52. COD-nya juga sama ya caranya, disimak baik-baik ya. Lalu di poin C ada sudut tolak belakang. Nah, tolak belakang itu artinya dia saling berhadapan, sama besarnya. Kalau ibarat kata ketika kita sedang bercermin lah ya, kalian bercermin sama nggak besarnya? Sama tingginya, sama besarnya, karena apa yang ada di hadapan kalian saat bercermin itu adalah sama besarnya dan sama tingginya, itu tolak belakang. Jadi saling berhadapan dia. Nah, di situ ada gambar BOC-nya 100 derajat. Mana sih tolak belakangnya? Yaitu AOD. Jadi kalau BOC-nya 100 derajat, karena AOD-nya adalah tolak belakangnya atau berhadapan, jadi BOC-nya 100, AOD-nya juga 100 derajat. Lalu yang B, mencari sudut AOC. AOC. Nah, kita lihat di sebelah AOC, sebelah kirinya ada BOC, angka 100 derajat ya kan? Nah, berarti dari AOC ke BOC ada garis lurusnya nggak? Ada, yaitu dari A ke B. Kalau pelurus tadi berapa derajat? 180 derajat. Jadi jika BOC-nya 100, sebelahnya itu sisanya atau pelurusnya. Jadi 180 derajat dikurang 100 derajat. AOC-nya sama dengan 80 derajat. Lalu BOD. Nah, bagaimana mencari BOD? BOD itu ada tolak belakang nggak? Ada. BOD tolak belakangnya dengan AOC. Tadi AOC-nya berapa? 80 derajat. Jika AOC-nya 80 derajat, karena BOD-nya tolak belakang dengan AOC atau sama, berhadapan, sama besarnya. Jadi kalau AOC-nya 80, BOD-nya juga 80 derajat. Nah, selanjutnya ada hubungan antar sudut. Di sini ada 2 garis jajar dan 1 garis miring.
Nah, di situ yang pertama ada sudut luar. Sudut luar itu posisinya tidak ada pada tengah-tengah, tidak di tengah-tengah sudutnya. Mana saja angka 1, 2, 8, 7. Itu tidak tengah-tengah kan, di luar. Sudut dalam. Sudut dalam posisinya di tengah-tengah gambar atau tengah-tengah sudutnya. Tengah-tengah garis. Itu angka berapa saja sudut dalam? 3, 4, 5, 6. Itu sudut dalam ya. Bedakan luar dan dalam. Lalu dalam seberangan. Kata berseberangan ini seperti bersilangan. Kita lihat yang dalam mana dulu? Dalam ada 3, 4, 5, 6. Dalam kan berseberangan. Mana yang bersilangan atau berseberangan? 4 dengan 6. 3 dengan 5. Jadi dalam seberangan dia itu seperti bersilangan. Cari dulu dalamnya 3, 4, 5, 6. Lalu yang bersilangan yang mana? 3 dengan 5, 4 dengan 6. Lalu luar berseberangan. Tadi yang luar yang mana? 1, 2, 8, 7. Kita cari yang bersilangan 1 dengan 7. 2 dengan 8. Itu luar berseberangan. Lalu ada sudut dalam sepihak. Kita cari dulu sudut dalamnya mana? 3, 4, 5, 6 ya kan? Itu dalamnya sudut dalam. Sepihak itu maksudnya posisinya sama, misalkan kiri, kiri, kanan, kanan, atas, atas, bawah, bawah. Yang dalam itu kan 3, 4, 5, 6. Jadi yang sama-sama di sebelah kiri itu ada angka 4 dan 5. Jadi sudut dalam sepihak itu ada 4 dan 5, lalu 3 dan 6. Lalu ada lagi sebenarnya luar sepihak. Luar mana tadi? 1, 2, 8, 7. 1 dengan 8 itu sepihak atau sama posisinya sama-sama sebelah kiri 1 dan 8. 2 dan 7 itu luar sepihak juga. Sama-sama sebelah kanan 2 dan 7. Lalu ada sudut yang sahadap. Sahadap ini artinya dia arah sudutnya sama, misalkan ke arah kanan bawah atau kanan atas. Dia cari yang sama menghadapnya. Contoh 1 dengan 5 itu sahadap. 2 dengan 6 sahadap karena sudutnya sama. 4 dengan 8, lalu 3 dengan 7. Itu sudut sahadap. Ya, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa japri ataupun chat di grup saja biar cepat dibalas ya. Kerjakan latihannya dengan baik. Soal boleh singkat. Kalian boleh diketahui saja asalkan ada apa yang dicari dalam soal tersebut. Ditulisnya seperti itu boleh. Lalu wajib pakai cara atau rumus. Ya. Selamat mengerjakan, semoga jangan lupa berdoa, semoga dipermudah dan dilancarkan dalam mengerjakannya. Jika ada kekurangan, tanya Bapak kembali, jangan malu dan jangan takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.